memang kita bayar, cuman diaturin sama Mbak Lita tuh semua-muanya, harganya bisa dapat harga spesial gitu, karena Mbak Lita kan punya koneksinya bagus banget di Bali. Jadi Misalnya semuanya teh, mobil. Nah kalau mobil bisa tuh Mbak Lita cariin endorse, tapi ya kita harus mau posting. Kalau mau liburan yang tenang ya bayar gitu. Terus kedua, kalau hotel Mbak Lita ya bisa juga kali ya, kalau aku kan berjilbab, kalau posting di Bali kan harus yang seksi-seksi kali, nggak bisa. Cuma Mbak Lita kasih tahu Asia friendly. Cuman kalau minta tiket dadakan, either aku lagi di luar negeri juga aku suruh Mbak Lita. Waktu di Dubai juga sama, Amerika juga ya. Ya. Kita kalau ribet-ribet udah Mbak Lita aja, udah minta Mbak Lita tolongin gitu. Kita teror lah dia pokoknya. Bahkan sampai untuk pesan private jet juga dia bisa. Private jet waktu itu yang dari mana tuh? Jakarta Enggak, London Paris. Ini private jet. Iya. Aja. Jangan nanti kira nama Gadun. Gitu. Nah jadi tadi di story aku udah tanyain nama kalian. Aku hidupin dulu deh komennya, biar siapa tahu buzzer-buzzer orang yang tidak bertanggung jawab kesini kan kelihatan. Dibayar. Iya, kasihan udah keluar duit ya yang udah bayar buzzer gitu kan. Dihapus-hapusin komennya, udah gitu nggak diaktifin. Aduh gimana nih gitu. Nggak boleh ya, itu baru namanya dendam, itu baru namanya benci gitu. Kayak apalagi kan zolim, udah tahu ibu hamil, diserang mentalnya, padahal kan pasti tahu kan punya pasangan juga perempuan gitu. Dan yang aku juga mau mengedukasi buat kalian semua bahwa hukum itu tidak bisa sayang pakai petisi, nggak bisa kayak begitu. Artis mau sebanyak apa fansnya, ketika dia kena kasus narkoba, salah pengguna narkoba, ya dihukum. Ketika artis seandainya buat kesalahan apa, ya tetap dihukum meskipun dia banyak fans. Mau dia bikin petisi berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang tanda tangan, ya tetap kayak Justin Bieber juga waktu dia punya masalah juga dia tetap dihukum secara hukum gitu. Jadi jangan mudah terhasut gitu ya. Aku sama sekali nggak pernah ngelaporin orang karena edukasi orang, karena prestasi orang. Nggak mungkin aku mau sekepo itu. Kalian tahu aku dari dunia entertain dari 2006, dari awal jadi figuran kali ya, maksudnya jadi yang peran gak adaan pentingnya gitu, mengerintis karir dari 2006 sampai aku 2021-22, nggak pernah aku yang namanya ribut sama orang, nggak pernah aku difitnah aja, itu segala macam aku diam gitu, nggak pernah sama sekali aku ngelaporin. Bahkan pernah ada kasus di 2016, waktu itu aku ingat banget, RA siapa teh? RA yang prostitusi online, terus tersebar nama aku, ternyata itu dibikin oleh oknum, bukan dia gitu, dan dia pun langsung minta maaf. Udah, gak ada aku laporin, gak ada aku gimana-gimanain. Kak Aldi foto official, aku mau foto dong. Foto sama dia cepat dan bagus. Nah ini yang muncul-muncul enak nih. Makasih Kak Aldi, kita foto keluarga dong Kak Aldi. Aku kalau foto sama Kak Aldi hasilnya happy deh. Itu loh yang kita sempat pernah foto Aulia juga, Manja juga. Yang kalau foto cepet tapi hasilnya cakep. Bener dong, DM-an ya Kak Aldi ya. Ntar aku follow dulu. Mana sih? Udah aku follow. DM ya Kak. Gitu. Jadi buat aku pribadi itu sih. Jadi jangan mudah tergiring opini. Aku tidak pernah yang namanya melaporkan orang karena edukasi orang. Aku gak pernah ngebela krim abal-abal. Coba suruh dia tunjukin satu video aku di Instagram yang ngebela krim abal-abal. Bahkan aku fair, aku tanya langsung ke ownernya, ini abal-abal bukan. Kalau emang itu abal-abal, jadi dong video aku sebagai alat bukti dan aku siap jadi saksi gitu.
Kalau emang bener seandainya itu krem nggak bagus, ayo aku siap jadi saksi siapapun yang bikin laporan. Kayak gitu. Jadi karena di dalam video itu aku udah nanyain, ini Bepom nggak, ini keluarnya gimana. Kalau sana ada yang bilang ini metode penjualannya nggak bener, kalian laporin, aku siap jadi saksi. Ini pegangan aku ya, aku siap jadi saksi. Jadi jangan yang namanya suka menggiring opini negatif. Terus bingungnya lagi, aku ngelaporin karena dia mencemarkan nama baik aku pribadi. Contohnya dia bilang jangan percaya lagi deh tuh kalau tuh artis endorse gitu. Padahal aku udah tunjukin di highlight aku. Kalian sekarang juga bisa lihat ya highlight bacaan bukti itu ada tiga buletan. Itu semuanya dari tahun 2016 pertama kali aku terima endorse tahun 2018 ding. 2018 pertama kali aku nerima endorse, aku selalu minta Bepom. Karena awal pertama kali aku nerima endorse tuh aku kerja sama Iconic Sister. Dan Iconic Sister itu ngajarin aku untuk kak wajib Bepom ya kak, wajib halal ya kak gitu. Bahkan madu aja yang gak ada Bepomnya aku tolak. Bahkan baju yang nerawang aja aku pulangin gitu. Dan itu ada semua buktinya di handphone admin endorse aku. Makanya buat aku kayak nggak fitnahan dia nggak bisa dibuktikan. Yang kedua dia bilang aku segala berbulu domba. Terus dia bilang aku licik. Dia bahas pakaian aku nggak sesuai. Dia bilang jangan-jangan dia jadi tata kerama. Bahkan dia dengan sengaja dengan bangganya juga membuat aku menjadi embel-embel duta krim abal-abal. Nah itu yang buat aku kayak menggiring opini sehingga semua orang bilang aku duta krem abal-abal. Padahal tidak pernah ada aku ngebela krem abal-abal, nggak pernah aku yang namanya promosiin krem abal-abal, dan juga nggak ada satu bukti pun yang bisa dibuktikan. Nah, jadi yang kasus aku tuntut itu adalah kasus pencemaran nama baik pribadi. Gak ada kaitannya sama krim abal-abal. Kalau seandainya memang itu krim abal-abal, dia laporin, aku siap jadi saksi kok. Kalau emang bener itu krim abal-abal gitu. Jadi jangan fitnah. Udah gitu yang pengen aku pertanyakan lagi kepada oknum yang terkait gitu ya, tujuan preskonnya tuh apa gitu. Kenapa seperti malah menggiring opini negatif lagi, malah memfitnah aku lagi, malah bilang aku dendam, terus bohong lagi katanya hampir nyaris sujud minta maaf ya Allah ya Robi. Nyaris sujud itu kan kita kecium ke tanah ya, ke kaki berarti. Ini dia ngebongkokin sampai separuh aja kayak orang Jepang gitu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku agak makin serem sih. Dan ini menjadi salah satu jawaban doa aku dan ikhtiar aku. Selama ini aku tetap masih istiqoroh gitu, cabut laporan gak ya, karena Habib selalu bilang udahlah cabut aja gitu. Mama aku juga almarhum waktu itu bilang, almarhumah bilang udahlah gitu. Tapi ini kejawab karena emang kalau ibu hamil kan ngomong ngos-ngosan tau yang ini semua kejawab karena sampai hari ini tidak ada etikat baik yang datang dari dia. Bahkan adeknya bilang waktu itu, kak nanti boleh ya aku hubungin. Malah aku bilang oh ya silakan main aja ke rumah, nggak apa-apa, janjian nanti di mana, berkabar aja gitu. Nah itu yang buat aku, terus malah aku difitnah. Pengacara pertama dari pernyataan mulut dia sendiri bilang jangan-jangan gini kali ya caranya dia nyari duit, mau makan duit damai. Mohon maaf, dari awal aku di kasus ini aku ruginya banyak banget. Tapi dari awal mediasi di Polda aku tidak pernah minta seperak uang pun sama dia. Ya kalau manajemen aku Teh Mira mau nuntut ya itu urusan Teh Mira ya, aku sih nggak mau. Ya nggak Teh? Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak ada etikat baik sama sekali, nggak ada sama sekali. Dia punya nomor telepon pribadi aku karena aku pernah DM dia dan kasih nomor pribadi aku. Bahkan manajernya dia juga punya nomor telepon manajernya aku. Kalau emang ada etikat baik pasti ada cara itu, tapi tidak ada. Pada detik ini malah preskon dia justru menggiring opini baru, bilangin aku dendam, ngatain aku ya dendam, terus bilang nyaris sujud lah. Udah gitu buat aku kayak kok malah ya terima kasih sih, jadi ada barang bukti baru bahwa dia masih melakukan kejahatan pencemaran nama baik gitu ke aku sampai proses ini, bahkan di saat dia udah jadi tersangka. Jadi
So I should say thank you, kamu udah ngebuktiin diri kamu lagi gitu, bahwa kamu tetap melakukan kejahatan UU ITE terhadap saya di media kamu, karena kamu posting di YouTube. Siapa tahu kalau untuk tambahan ini ya mungkin siapa tahu YouTube-nya juga bisa disita kalau ada hasil pengadilan, sehingga bisa disita juga gitu menjadi alat bukti. Karena buat aku apa ya, miris aja sih, miris banget gitu ya. Apalagi kuasa hukumnya juga kalimat-kalimatnya seperti orang yang tidak mengerti hukum, bilang ada politisasi tanpa ada barang bukti gitu ya. Yang kedua juga bilang katanya kliennya dizolimi oleh siapa juga nggak jelas. Udah gitu dengan dari dulu tuh ribet banget nyuruh aku take down satu video aku yang sama sekali nggak nyebut nama dia, sedangkan video dia berjuta-juta kali somasi aku dibikinin konten, permintaan maaf dibikinin konten. Terus apalagi ya, laporan polisi dibikin konten. Kemarin aja di judulnya jelas Kartika Putri ditulis, gitu sih yang buat aku. Dan yang kedua lucunya lagi mau ngeles masalah karput. Hai, karput yang udah dipatenkan itu brand aku loh. Katanya brand body mist. Waktu itu aku pengen bisnis body mist, tapi aku pending, dan itu adalah brand aku. Jadi kalau kalian mau ngeles, salah ngeles. Dan yang kedua dia bilang katanya, iya memang coba, dia bilang karput emang Kartika Putri, tapi di Indonesia Kartika Putri banyak. Bapak lawyer teliti di konten yang dibuat oleh klien Anda itu bilang artis, tekin dong, sharing ke artisnya. Lalu ada lagi video yang lain dia menyatakan artis karput atau Kartika Putri, dia posting di IG story. Emang sih itu pertanyaan orang lain, tapi tahu nggak, di question box itu kita bisa mengisi pertanyaan sendiri loh. Dan yang kedua, dia memposting berarti dia mengiyakan. Dan yang ketiga, kalau karput yang dia maksud bukan aku, kenapa pas aku DM ngajak ketemuan dia mau gitu. Jadi nanti aku posting ya YouTube jawaban aku dari preson kalian. Nah, Bapak lawyer, coba silakan nonton ya. Dan juga kalau memang gentle, ya coba bikin permintaan maaf sebelum disomasi gitu. Jadi maksudnya bukannya dikit-dikit somasi sih, enggak. Karena memang kalimat-kalimat di situ serem banget sih, serem banget, bener-bener serem banget gitu, menggiring opininya yang harusnya menurut aku kuasa hukum itu mengkalem down masalah, mendamaikan atau membuat adem atau menjaga hubungan klien satu dan musuh. Kan ini kan kliennya tersangka nih, udah tersangka, harusnya bikin si korban atau pelapor itu calm down gitu, bahkan lebih baik, bukan malah menjadi maaf ya, seakan-akan seperti menjadi kompor meleduk yang bikin si korban boro-boro mau damai, yang ada bikin korban jadi makin astagfirullahaladzim, nih orang kayaknya orang tepat nih yang harus diperkarain gitu. Karena banyak juga loh kasus-kasus yang ada pengacara, video yang dilaporin itu cuma satu video. Kalau mau preskon tuh jujur biar bisa dipercaya, jangan cuma satu video yang ditunjukin kemana-mana, ditunjukin ke ahli bahasa DPR lah, ahli UITE. Jangan cuma satu video, fair. Nah, mau sanding-sandingin dia sama si pesulap merah. Pesulap merah mah aku hancungin jempol. Dia gentle, dia berani ketemu man to man. Ini aku tantangin ketemu sama owner yang katanya dia krim abal-abal, nggak mau. Kalau emang bener kan harusnya berani ketemu, bikin konten bareng sama para owner krim abal-abal yang kata dia. Ini kan nggak berani gitu. Jadi ya nggak sama, nggak apple to apple untuk disandingin sama pesulap merah. Kalau pesulap merah mah hebat, berani ngedatengin, berani pembuktian bareng gitu, dan dia berani sportif. Kalau terbukti dia berani tutup akun. Nah, ini mah nyuruh orang take down video, giliran dia boleh bikin video nyebut brand orang, jatuhin brand orang, jelekin nama pribadi aku, ngebawa-bawa nama aku, terus tujuannya biar aku dibully. Saya mah udah nggak gila
gila fans. Saya di dunia entertain dari 2016, alhamdulillah sih udah pernah ngerasain banyak fans. Nggak takut kehilangan fans, karena fans juga ya kalau fans yang baik dia pasti akan mendoakan dan nggak akan melihat kita dari segi apapun itu. Serem banget. Aku mah percaya fans aku kalau pinter-pinter mah mau kayak gimana juga dia tahu kalau justru kalau fans aku baik, aku salah mah diingetin gitu. Jadi aku nggak orang yang kaget ketemu popularitas, nggak sama sekali. Aku juga nggak pernah manfaatin fans aku untuk beli produk aku, atau aku manfaatin fans aku untuk keuntungan aku, enggak, sama sekali nggak pernah. Boleh tanya tuh sama KBF, Kartika Big Family, justru aku nganggap fans aku tuh udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau tujuannya untuk menjatuhkan mental aku, insya Allah enggak, karena aku hidup mah sekarang udah nggak peduli pandangan orang, kecuali kalau orang menasihati untuk kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang baik yang menambah ilmu aku, menegur aku dalam kebaikan, termasuk suami selalu negur aku, kritik aku untuk hal-hal yang positif. Ini gara-gara nih orang, suami aku kesian, jadi ini Habib gagal. Jangan zolimin suami aku. Suami aku nggak pernah jahat. Suami aku ketemu kamu aja ditegur loh, di pesawat ditegur, hai apa kabar. Ketemu waktu diajakin tabayun, suami aku juga dinasihatin, hai kamu kalau bikin konten hati-hati ya, karena nanti kamu bisa dituntut orang, niat kamu bagus, jadi lakuinnya juga dengan cara hukum yang bagus. Makanya nggak nyangka kamu bawa Habib. Itu yang bikin aku garang, gara-gara kamu juga anak aku disumpahin mati. Dosa naon anak aku, coba. Aku mah juga nggak pernah bawa keluarganya. Malah waktu aku ada masalah salah paham gara-gara konten dengan salah satu artis, dibikin parodi sama istri situ. Nggak boleh jahat, nggak boleh. Yang dendam itu siapa? Tunggu pokoknya nanti aku posting ya jawaban aku di YouTube kalau aku udah nggak sibuk, karena kerjaan utamaku bukan YouTube. Oke? Udah disuruh dah.